Inilah data kecelakaan lalu lintas yang tim Inside Story terima dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Melihat data ini, artinya mendapat izin mengemudi di jalan bukan hal sepele. Perlu tanggung jawab tinggi ketika berkendara demi keselamatan di jalan yang melibatkan banyak nyawa. Demikian juga yang disampaikan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, ketika saya menanyakan pendapatnya terkait ujian SIM-C yang dianggap mempersulit para pengendara motor. Bang Latif, sekarang tuh lagi banyak yang komplain nih Bang. Kenapa nih bikin SIM-C kok susah banget, 3 kali, 4 kali, 5 kali nggak dapat SIM-nya? Inilah yang memang menjadi suatu problem bagi masyarakat sebetulnya. Tetapi sebetulnya problem ini adalah yang harus kita pecahkan. Dalam artian problem ini juga untuk menjaga keselamatan sebetulnya. Dalam artian aturan yang sudah dibuat ini kan tidak ada ingin mempersulit masalah, itu tidak ada. Tetapi memang itu ketentuan dan itu memang pada saat itu ya sudah digali, sudah tes sedemikian rupa, akhirnya ada memang tesnya demikian. Tetapi memang wacana yang sedang digulirkan, apalagi Bapak Kapolri sudah memerintahkan kita untuk mengkaji kembali, tentunya Korlantas juga sedang mengkaji akan tentunya pasti akan ada kajian kembali bagaimana, tapi tidak mengurangi esensi daripada keselamatan. Itu yang terpenting. Tentunya kami juga akan menanti sambil menunggu arahan dari Korlantas. Kami juga saat ini yang kami lakukan adalah bagaimana memberikan pengetahuan, pemahaman kepada masyarakat, di mana salah satunya sebetulnya masyarakat kalau memang minat baca kita kan masih kurang ya. Sedangkan seperti ujian teori ini sudah kami sebar ke web, seluruhnya ada, memang ada soalnya banyak gitu. Ya belajar pasti keluarnya dari situ. Sudah, jadi masyarakat itu bisa mengupload soal-soal itu tinggal membaca. Nah gitu. Nah sekarang ujian praktek yang memang banyak dikeluhkan kan gitu. Nah inilah memang aturannya memang masih demikian. Tetapi kami sangat membuka diri dalam artian kami juga memberikan pelatihan-pelatihan, istilahnya pengetahuan bagaimana tata caranya. Kalau memang ini masih dipersulit, kami masih menunggu ketentuan yang baru lah. Kalau memang itu pasti robah. Tapi yang ada saat ini itu bisa dipelajari, itu bisa dilatihkan, kan gitu. Nah, diharapkan betul dengan adanya mereka menyadari memang saya harus berlatih, saya harus terampil, ya. Karena ini yang mereka dalam bertransportasi bukan harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Dan mereka mau berlatih, belajar, berarti mereka bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Harapan kita demikian. Iya, karena kan ada soal-soal gitu ya Bang Latif, waktu sempat nyoba nih soal teori. Ini kan soal-soal yang nggak diajarin nih Bang waktu sekolah. Tapi itu semua sebenarnya ada soal-soalnya. Ada soalnya, ada jawabannya, ada. Kalau mau tinggal baca, buka di web kami ada semuanya. Jadi kuncinya belajar, pemirsa. Iya, memang harusnya gitu. Nggak mungkin seorang yang mau ujian tanpa belajar kan nggak mungkin. Diharapkan kami sudah memberikan, kalau dulu kan soal tidak tahu mereka, itu sudah kasihkan. Ini loh soalnya ini, jawabannya ini tinggal baca. Ya memang soalnya kan ada 30 soal dalam ujian. Memang kami memberikan ada 300 soal yang, nah harapan kami ada kesiapan. Ada kesiapan mereka dan juga bukan cuma 30 soal nih, tapi secara keseluruhan itu mereka akhirnya akan memahami betul, bertanggung jawab betul dengan kemampuannya mereka. Itu yang kita harapkan betul. Mari baca itu. Harapan kami mereka membaca soal-soal yang sudah kami share gitu loh. Jadi seperti kayak mempersiapkan diri, semuanya udah dipelajari dari jauh-jauh hari, bukan yang langsung ucuk-ucuk datang tes. Bang, tapi gini nih Bang Latif, Bang Latif kan selaku Direktur Lalu Lintas nih Bang. Anggi kan orang awam gitu kan, mungkin mewakili para pemirsa gitu ya. Betul. Kenapa harus 8 gitu sih Bang? Itu sebenarnya fungsinya apa? Itu satu. Terus kan kadang refleks nih, mau belok kanan, kaki kanan kan turun. Sementara kan katanya kalau kaki kanan turun gak lulus nih. Itu kenapa sih Bang? Iya, karena ini ujian kan. Ujian ada ketentuannya. Memang sarannya memang pada saat itu peraturan Korlantas dibuat demikian. Memang sementara memang ada angka 8. Kenapa ketentuannya memang tidak 8, boleh? Kenapa kan untuk seseorang melatih keterampilan dalam artian manuver kanan bagaimana, manuver kirinya bagaimana, kan harus sama. Kan stabil, bagaimana apabila menghadapi situasi di lapangan. Ya memang orang berkata, loh kan di lapangan tidak begitu. Nah ini kan namanya melatih. Melatih yang namanya latihan harus mempunyai
gerak yang harus dilatih oleh si pemakai jalan, pengemudi ini. Harapan demikian. Jadi kalau nanti masih menunggu evaluasi, akan kita pasti akan perbaiki. Tapi untuk sementara ini silahkan berlatih. Maksud tujuannya adalah ya untuk terampil apabila terjadi sesuatu di jalan, dia sanggup untuk mengendalikan kendaraannya. Oh, kan jadi bukan karena emosi gitu ya Bang ya? Ya, masih gitu. Jadi bagaimana mengendalikan kendaraannya, dia terampil, manuver kanan, manuver kiri, dengan jalan yang memang diukur sudah sedemikian, kan gitu. Jadi nanti bila menghadapi situasi yang di jalan, dia akan menguasai dirinya sendiri dan bisa menyelamatkan orang yang ada di sekitarnya. Harapannya demikian. Oke, terus kenapa kaki kanan katanya nggak boleh turun? Kan kalau belok kanan kan refleks kanan yang turun kakinya. Lah iya, apa nggak boleh refleks Bang? Katanya kalau berlalu lintas nggak boleh refleks. Namanya ujian kan ada batasan-batasannya. Walaupun dalam prakteknya mungkin bisa nyandar, bisa. Tetapi kan ini kan bentuk ujian. Berarti harus ada mana yang ketentuan lulus, mana ketentuan batasannya, kan gitu namanya ujian. Kalau memang itu nanti dalam perubahannya dinyatakan tidak, ya akan kita ikuti, nggak ada masalah. Namanya melatih kan harus tampil betul gitu loh. Jadi suatu saat dihadapi pada permasalahan, dia udah siap. Harapan kan demikian namanya ujian. Gitu. Berarti sama kayak ujian sekolah ya Bang? Persiapkan diri emang latihan, nggak ujuk-ujuk langsung ambil. Seperti praktek waktu ujian sekolah, loncat tinggi. Loncat tinggi ya, memang tinggi kan tidak mesti harus batasannya seberapa, 1 meter. Kalau di batas kan nggak lulus juga kan gitu, ada batas sama sebetulnya. Ada ketentuan batas batas minimalnya adalah. Berarti gitu. Sebenarnya bukan mempersulit. Tidak mempersulit. Tapi tergantung kitanya mempersiapkan diri atau berlatih atau gitu. enggak. Jadi intinya kami sangat kalau mempersiapkan masyarakat untuk menjaga dirinya dan orang lain, harapan kita demikian. Iya sih, karena kan kecelakaan lalu lintas sebenarnya bukan perkara yang simpel. Ya, bukan secara simpel. Memang kesadaran yang paling tinggi dan bagaimana kita menguasai kendaraan dan menguasai medan yang ada. Dan mumpung sama Bang Latif nih, karena Bang Latif kan waktunya pasti padat gitu nih Bang ya. Pak Kapolri dan juga Pak Kakor kan juga sempat mengatakan akan mengevaluasi. Betul. Apa yang perlu dievaluasi kalau menurut Bang Latif? Iya, tentunya Korlantas ini akan mengevaluasi apa yang mungkin relevansi daripada pelaksanaan di lapangan. Pasti itu akan dilihat. Tetapi tentunya kan pasti untuk tetap menjaga standar. Standar kemampuan, keterampilan seseorang. Jadi jangan sampai misalnya ya tentunya yang tidak relevan lagi mana, kan gitu. Mungkin ada kan gitu. Yang mungkin tadi seperti tadi angka 8 sudah tidak relevan. Ya mari kita lihat sama-sama nanti permasalahannya bagaimana, akan dikaji oleh beberapa mungkin masukan-masukan dari beberapa pihak-pihak terkait. Pasti Korlantas akan menerima masukan-masukan itu. Bukan angka 8 tapi angkanya 715. Nah, itu kan PR tuh gimana tuh caranya jangan putus. Kalau angka 8 ini mungkin diatur kan untuk manuver kanannya dia stabil, manuver kirinya stabil gitu kan gitu. Iya. Kami sangat terbuka dan istilahnya dan tempat kami juga untuk berlatih ya silahkan kan gitu. Terbuka ya. Terbuka sekali. Dan saya mengharapkan malah senang kalau setiap hari Sabtu Minggu pun kami mengadakan pelatihan silahkan gitu. Membuka diri betul. Jadi tidak ada kata mempersulit, tapi memang standarnya demikian. Nah, tapi kalau memang standarnya akan dirubah ya nggak ada masalah, kita gitu. Jadi sebenarnya dari pihak lalu lintas sendiri, dari Direktorat Lalu Lintas terbuka untuk evaluasi terbuka sekali evaluasi. Makanya nanti pasti Korlantas akan sesuai perintah Bapak Kapolri akan mengevaluasi, itu pasti akan dievaluasi. Mana yang sudah tidak relevan lagi, tetapi tentunya tidak akan mengurangi substansi daripada keselamatan. Kalau itu bagian pelayanan, mestinya tidak boleh ada lagi masa berlakunya SIM. Harus seumur hidup. Kalau saya pribadi menjawab kalau seumur hidup, saya setuju, tapi awalnya emang harus mengikuti prosedur yang benar-benar harus dijalankan.